Padusuri makmuman ya lillahi ta'ala. Dari Nabi salat itu makmum, imamnya terserah dia enggak. Ya itu mau pinter juga itu, tapi dia nggak bisa niatnya, tapi dia nebeng sama imam. Makanya imamnya harus bisa. Ya imamnya kadang kalau bisa ya dikasih tahu niatnya seperti ini, tapi nggak dikasih tahu juga nggak apa-apa. Ya. Kalau ke Anyer udah kosor belum tuh? 10 ke atas, 81 ke 2 itu sudah boleh jamak kosor. Jaraknya kilometer ya, 82 kilometer. Pokoknya 80 ke atas. Ada yang bilang, ada yang bilang 62, ada yang bilang 70 sekian. Ya, akhirnya disepakati banyak ulama menyatakan 80 ke atas, 82 ke atas sudah boleh jamak kosor. Ya. Insya Allah Bu, ini keringanan dari Allah nih. Agama itu mudah, jadi sholat itu nggak beban. Sholat yang beban, yang dirasakan beban karena sholat itu terpaksa. Ya. Sholat itu kebutuhan loh, sholat itu kebutuhan. Kita butuh ya menghadap Maha Pencipta, Maha Bos, ya, Maha segala-galanya untuk mengingatkan kita, untuk kita minta ya pemeliharaan, minta dijaga, minta berikan keselamatan, minta dijauhkan dari mara bahaya dan sebagainya. Seperti itu penting, apalagi orang-orang yang bepergian. Ya, kan kita nggak ngerti, kita emang ngelihatnya ke depan aja. Ya, tahu-tahu di belakang diseruduk. Yang duduk di store saking kegirangan, saking senengan, wah lupa. Turun dari bis lari aja, atau ada becak beceng tapi. Ingat itu kan zikir, awalnya dari zikir, ingat eling lan waspodo ya. Sing penting eling lan waspodo. Ojo lali. Waspodo karo awake. Ojo lali ya. Ingat sama siapa? Allah. Ingat utang, ingat duit, ya ingat ingat lagi kita mau jalan-jalan, ingat tapi sadar ya, sesuatu yang serem, nggak ada sesuatu yang angker, nggak ada sesuatu yang hebat, nggak ada sesuatu yang kuat kecuali Allah cuma titipin. Kok kita jadi takut kepada selain Allah? Karena keimanan kita ini digerogoti sama setan. Ke dapur, aduh gelombang. Mau sholat kalau berani sama Allah, yang disuruh nggak dikerjain, yang enggak dikerjain. Tapi takut sama makhluk, kabur, takut sama macan, yang dideketin macan. Takut susah, ya jangan dibayangin susah, jangan malas kerja. Takut menderita, ya jangan diambil penderitaannya. Takut sedih, artinya dimasukin ke hati semuanya. Ya. Artinya apa? Perannya bukan materi, bukan apa yang kita hayalin. Kebahagiaan adalah karunia Allah. Kita sering lupa. Ya, kita pikir kebahagiaan ada di harta, ada di tahta, ada di sesuatu yang kita bayangin, tempat yang indah. Ini kan belum tentu, ya. Padahal wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah berfirman, banyak-banyak ingat Allah supaya kamu bahagia. Ternyata bahagia kata Allah itu orang yang paling banyak ingat sama Allah. Tuh orang yang sebenarnya bahagia. Kalau kita ingat sama Allah, dimanapun enak, dimanapun bahagia. Tapi hayalan hawa nafsu, bahagia itu, kesenangan itu adalah gambaran yang ada di pikiran nafsu. Enak kali ya kalau punya duit banyak. Dikasih duit banyak, malah pusing. Jikalau susah itu, ya, berhabis. Siapa yang berbuat kebaikanlah yang akan dia terima balasannya. Waman asabaliha, siapa yang berbuat keburukan yang akan kembali kepada dirinya. Wa ma rabbuka bizalamil abid. Dan Allah enggak pernah zalim hamba-hambanya. Ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu pelit, kita sendirilah yang pelit yang akan menerima akibatnya. Dalam hadis qudsi, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Tidak akan berprasangka, kita bebas kalau mau berbuat baik, mau berbuat jahat, asal berani nanggung resikonya. Ya. Enak hati kita, gak enak hati kita. Kenapa sih yang sering kali kita masukin yang gak enak ke hati? Banyak yang enak kok. Ya.
kita menzalimi diri. Yang enak dipastikan hati, yang enak masih banyak ya. Tapi itu harus latihan loh ya. Enak gak enak biasa hidup ya, susah dan bahagia biasa. Bagaimana kita masukkan yang enak, yang bahagia? Ibarat orang musafir sebenarnya di dunia sementara. Kita ini perjalanan hidup, kayaknya aja kita ini kayak orang punya, padahal enggak ya. Di dunia ini hak guna pakai, Bu. Sadar gak kita? Hak guna pakai. Kita mati digantikan. Bukan hak milik loh, bukan ini badan, bukan hak milik. Ini hak guna pakai. Kita mau pakai buat apa? Mau diajak benar bisa, mau diajak nggak benar bisa. Kita mau jadi wanita soleha bisa, yang nggak soleha yang bisa. Mau diajak akur bisa, berantem mulu bisa aja. Itu serah. Mau sementara tinggal tergantung kita. Mau jalani hidup cara senang apa cara susah. Ya, pengennya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian musafir ini kita dalam kehidupan dunia harus kita jalani sesuai dengan syarat rukunnya. Orang hidup kan syarat rukunnya ada ya. Orang hidup yang normal, ada orang hidup yang enggak normal, ada hidup cara positif, ada hidup negatif. Itu kan semuanya orang Allah kasih pilihan ya. Pilihan untuk menjalani hidupnya terserah sama diri kita, nggak didikte sama Allah, nggak dipaksa sama Allah ya. Kita ini perjalanan hidup yang bebas, silakan mau milih bagaimana cara kita hidup. Kalau malaikat nggak ada pilihan ya, dan manusia itu diberikan tugas untuk ibadah. Tetapi yang jadi khalifah adalah manusia. Kenapa bukan jin? Karena jin itu tugasnya sama ibadah, tapi jin nggak punya fisik gitu. Jin sama setan lain. Jin, iblis itu salah satu salah bagian dari jin. Ya, iblis itu jin yang nggak mau sujud. Iblis itu namanya. Iblis itu nenek moyangnya setan tuh iblis. Oh, gitu. Nenek moyangnya setan. Iblis. Tapi jin yang lain ada yang Islam, ada yang baik, ada yang buruk. Mereka berumah tangga juga, mereka punya aturan, punya negara, mereka juga sama kawin juga, mereka berkeluarga juga sama, tapi gaib. Tapi mereka ibadah ya jin itu. Tugasnya ibadah. Kalau jin awal insan, tidak butuh tugas sama ibadah seperti kita. Makanya ada jin yang haji sama Nabi. Waktu zaman Nabi itu ada masjid jin, ada jin yang haji sama Nabi, itu jin yang Islam. Kalau orang manusianya Islam, misalnya jin di lingkungannya juga jin Islam, lingkungan jin kafir dia jin kafir. Jadi di gereja yang demen gereja jin Kristen, yang Islam ibadahnya. Tapi terus terang jin itu ngiri sama kita. Gitu. Kenapa? Jin itu ngiri. Kenapa ngiri? Mereka nggak punya visi. Jin gaib nggak punya visi. Kenapa jin gak jadi khalifah? Kalau jin jadi khalifah, ini alam semesta yang sifatnya materi nggak ada manfaatnya. Emang jin makan kelapa, kotoran, aroma kotoran yang dia makan, aromanya doang. Oh gitu, aromanya. Kayak orang nyajen itu bukan umpamanya ya, nyajen itu kan persembahan buat jin sebenarnya. Oh gitu. Oh. Buat nenek moyang gak jadi jin. Kan dikasih sajen nih. Umpamanya kasih telur, kasih ini, kembang 7 rupa. Yang dia makan tuh aromanya doang, bukan bendanya. Oh pisang tuh tinggal separuh dimakan jin. Ya habis disajen itu ibu makan ya pisang biasa. Kalau dia telur nggak berubah rasa enggak. Oh gitu. Cuma yang dimakan sarinya, aromanya. Kata Nabi, makanan jin itu adalah tulang-tulang, ya, aroma tulang-tulang dan kotoran, ya kotoran binatang, kotoran manusia, nah, itu makanan mereka, ya, aromanya. Sama aja, jin sama, makanannya itu, aromanya. Ya kalau makanannya. Bisa jin diajak kerjasama, bisa Bu. Iya, ya banyak gitu ya. Jin bisa diajak kerjasama sama manusia, bisa disuruh, bisa perjanjian. Jin juga memperbudak dia memperbudak jin. Akhirnya sama-sama kerjasama, saling memperbudak. Akhirnya ya semuanya itu terikat perjanjian.
kayak orang mau pesugihan apa sebenarnya itu kerjasama sama setan, jinnya setan itu. Silakan saja, yang penting doa, intinya doa. Sholat itu adalah doa dalam kondisi apapun. Doa adalah intinya ibadah, sholat adalah doa ya. Makanya silahul mukmin juga, doa adalah senjatanya orang mukmin. Kita nggak bisa ke Palestina tapi kita doa ke Madinah. Ini maklul apa Ustaz? Maklul. Oh ini. Ustaz. Ada memberikan juga. Kalau niatan musafir yang nggak jauh, dikhawatirkan nggak berhenti di tempat area apa, ya boleh waktunya zuhur sana ditarik. Oh gitu. Boleh. Iya. Boleh. Harus keluar dulu kata kalau musafir mah gitu. Jadi jamaah takdimnya di rumah umpamanya sebelum dia berangkat, karena dia akan perjalanan jauh, dikhawatirkan dia nggak berhenti atau nggak ada rest area atau nggak mampir, nggak apa-apa kalau. Tapi kalau masih ada kesempatan kira-kira bisa ya jangan. Ya, itu kan masuk area pokoknya. 60% nggak bisa mampir, ya udah dikatakan di rumah. Di kendaraan itu kan dihormati waktu itu hanya menghormati waktu. Nanti setelah nyampe di rumah dikatakan ya harus sempurna ya. Disempurnakan hanya kodok, ya disempurnakan untuk kodok di rumah. Enggak istilahnya kita jamak di kendaraan, di rumah nggak sholat lagi. Iya. Itu pertama lebih bagus. Itu namanya meninggalkan kewajiban berhati-hati. Ya, ihtiyat namanya, kehati-hatian. Ihtiyat itu namanya sembrono. Bodoh amat kan, ada sebisa-bisanya. Namanya orang sembrono. Ya. Kalau ada waktu mau sholat lagi nggak apa-apa. Mau gini, orang udah sholat di rumah, ada jamaah ikut jamaah lagi ya nggak apa-apa.